Kemudian ini mengutip pernyataan Ibu Sri Mulyani, intinya adalah kata Bu Sri, perkembangan positif ekonomi nasional hingga pertengahan 2024, berarti hingga akhir Juni 2024, itu terus terjaga. Jadi ekonomi baik-baik saja kira-kira kalau bahasa populernya. Tapi ini menarik ini, artinya masa-masa di mana pemerintah memperoleh surplus di semester 1 sudah berakhir. Ini kalau ditarik gambar sampai 10 tahun ke belakang, semester 1 selalu defisit. Ada istilah keseimbangan primer yang biru. Ini kita sederhanakan, keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja yang tidak memasukkan belanja bunga, pembayaran bunga, itu bagaimana hasilnya? Kalau dia negatif, artinya seluruh bayar bunga itu pakai utang baru. Ya itu loh. Di 2 tahun terakhir kita masih surplus keseimbangan primernya. Nah ini 2024 masih mengalami surplus, tapi menipis dibandingkan 2 tahun terakhir. Kita memperoleh informasi dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengadakan jumpa pers, siaran pers tentang realisasi APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024 yang sedang berjalan ini. Rilis tersebut, jumpa pers tersebut kemudian diikuti dengan diunggahnya dokumen yang namanya APBN kita. Ini secara rutin sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan selama sekitar 5 tahun terakhir. Setiap bulan, biasanya di akhir bulan, yang dilaporkan adalah realisasi, tetapi tidak sekedar angka. Ada narasi di sana, narasi tentang apa yang terjadi dengan pendapatan, belanja, kemudian soal pembiayaan. Sebelumnya juga ada narasi tentang kondisi perekonomian yang melandasi peristiwa direalisasikan anggaran tersebut. Ya rata-rata sekitar 80 halaman ya. Nah, ini gambar covernya. Di halaman berikutnya ada gambar Ibu Sri Mulyani, di mana di cover adalah tema APBN disebut. Maksudnya tema APBN ini sudah dinyatakan sejak akhir tahun lalu, responsif dan antisipatif dalam mendukung agenda pembangunan nasional, itu tema APBN 2024. Kemudian ini mengutip pernyataan Ibu Sri Mulyani, intinya adalah kata Bu Sri, perkembangan positif ekonomi nasional hingga pertengahan 2024, berarti hingga akhir Juni 2024, itu terus terjaga. Jadi ekonomi baik-baik saja kira-kira kalau bahasa populernya. Nah, APBN sendiri terus diupayakan untuk mendukung pembangunan nasional, antara lain untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan perlindungan sosial. Itu highlightnya. Tapi tetap saja karena nama judul dokumennya APBN kita para pembelajar ekonomi, yang paling penting buat kita adalah bukan tagline seperti itu, tetapi bagaimana angkanya. Kita lompat langsung ke halaman 23. Di halaman 23 ini sudah ringkasan, summary ya. Jadi sebagaimana terlihat ada pendapatan negara, ada belanja negara, lalu ada yang disebut keseimbangan primer, tapi sebelum keseimbangan primer kita tahu dulu ada surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit tergantung kondisinya. Lalu ada pembiayaan anggaran. Dari tabel ini nanti kita akan lihat satu-satu. Kita garis bawahi, ditunjukkan bahwa APBN itu kan merupakan rencana yang sudah ditetapkan dengan undang-undang. Lalu selama 6 bulan pertama, 1 semester, itu ternyata pendapatan sudah mencapai 42,05%. Wah ini ringkasan saya salah, yang benar pendapatannya yang 42,05%. Kemudian belanja negara sebesar 42,05%, benar. Kemudian pendapatannya sebesar 47,13%. Jadi itu keliru, nanti kita perbaiki. Nah, prinsipnya ada informasi demikian ya. Rencana pendapatan 2.802 triliun sudah diraih kurang lebih 1.320,73. Itu berarti 47,13%. Jadi kurang 53% lagi dari targetnya. Sedangkan belanja itu direncanakan 3.325, direncanakan ya, sudah direalisasikan 1.398 triliun atau 42,05%. Lalu akibat pendapatan dan belanja tersebut diperolehlah defisit sebesar 77,32 triliun. Belanjanya lebih besar 77 triliun dibandingkan pendapatannya. Nah, tetapi memang direncanakan defisit selama setahun ini adalah 522,83 triliun. Jadi baru 14,79%-nya dari rencana. Jadi masih ada ruang untuk defisit di 6 bulan terakhir nanti.
Itu satu informasi. Lalu informasi lain dari tabel ini ada narasinya ya. Ini kita ngambil tabelnya saja karena narasi adalah menarasikan tabel ini. Ya, cukup menarik ini bahwa ternyata pendapatan semester 1 2023 sebesar 1.320,73 triliun itu turun dibandingkan semester 1 tahun lalu. Jadi perbandingannya satu semester dengan satu semester ya. Nah, dulu sudah mencapai 1.407. Ini cuma 1.320. Perbandingan yang lain pada saat itu satu semester sudah melampaui separuh dapatnya. 53,39%, sekarang masih kurang dari separuh. Maka ini tanda dalam kurung itu minus, artinya cara baca tabel pembelajar ekonomi kalau ada tabel-tabel resmi itu kalau dalam kurung itu berarti negatif ya, minus. Berarti terjadi penurunan pendapatan negara satu semester 2024 dibandingkan semester 1 tahun 2023. Bagaimana dengan belanja? Nah, ini menarik. Meskipun pendapatannya turun, belanja justru meningkat. Jadi belanja tahun 2024 satu semester ini lebih besar daripada satu semester di tahun 2023. Kenaikannya bahkan nggak main-main ya, 11,34%. Jadi belanja meningkat, pendapatan turun. Akibatnya ini defisit juga begitu. Dulu satu semester tahun 2023, satu semester ya, surplus. Jadi tahun lalu itu selama satu semester surplus, meskipun nanti setelah di 6 bulan berikutnya jadi defisit. Sekarang semester 1 sudah defisit. Itu yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan. Dari defisit tersebut kita pengen tahu tahun-tahun sebelumnya. Ini kebetulan sudah disajikan sendiri oleh APBN kita. Kalau pembelajar ekonomi mau lebih bekerja keras, nanti kita bisa buat 10 tahun ke belakang. Hanya perbandingan semester 1. Nah, dari gambar ini saja, yang tadi kita sudah sedikit ungkap tadi, terasa kan bahwa ini tahun 2024, kuning ini menunjukkan nilai defisit 77,32 triliun. Tahun 2023 surplus 152,25 triliun. Nah, tahun 2022 juga surplus. Nah, tapi kita harus hati-hati memang tentang APBN ini. Umumnya di semester 2 defisitnya meningkat. Mengapa? Belanja di semester 2 khususnya triwulan terakhir, triwulan 4 itu memang melonjak. Sedangkan pendapatan tetap menaik tetapi lebih landai dari belanja. Karena itu kalau defisit 77 ini nanti kemungkinan sampai akhir ya bisa sesuai dengan rencana ya. Tapi ini menarik ini, artinya masa-masa di mana pemerintah memperoleh surplus di semester 1 sudah berakhir. Ini kalau ditarik gambar sampai 10 tahun ke belakang, semester 1 selalu defisit. Ada istilah keseimbangan primer yang biru. Ini kita sederhanakan, keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja. Nah, itu kan defisit kalau semua sampai situ. Tetapi di belanjanya tidak termasuk membayar bunga. Nah, itu kira-kira. Nah, dia apa hasilnya? Pendapatan dikurangi belanja yang tidak memasukkan belanja bunga, pembayaran bunga, itu bagaimana hasilnya? Kalau dia negatif, artinya seluruh bayar bunga itu pakai utang baru. Ya, itu loh. Nah, kita mengalami masa-masa sebelum ini bertahun-tahun kita di bawah minus. Di 2 tahun terakhir kita masih surplus keseimbangan primernya. Nah, ini 2024 masih mengalami surplus, tapi menipis dibandingkan 2 tahun terakhir. Nah, dengan cara demikian, ya kita kemudian mau coba baca lagi APBN kita itu, uraian-uraian dari masing-masing tadi ya. Jadi ini tadi semua diuraikan ini. Setiap item ini pendapatan bagaimana, pajaknya bagaimana, di dalam pendapatan itu kemudian ada penerimaan negara bukan pajaknya bagaimana, jenis pajaknya bagaimana. Nanti kita akan ada sesi khusus tentang pendapatan. Intinya dokumen 86 halaman itu menjelaskan grafik ini. Saya ingin di sesi kali ini membawa ke dokumen lain. Jadi kalau mau membaca APBN kita itu, terutama yang edisi Juli itu datanya sampai 30 Juni. Itu ada baiknya kita menyandingkan dengan sebuah dokumen yang disebut dengan laporan pemerintah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara semester pertama. Sayangnya ini biasanya tidak di-highlight oleh berita ya, media biasanya jarang mengangkat ini. Rilisnya pun tidak semeriah rilis APBN kita, tapi kalau kita belajar ekonomi rajin, nyari dapat. Fenomena baru juga ini buat para belajar ekonomi, bahwa di era Pak Jokowi terutama di periode kedua ini banyak
sweetenernya ya, banyak pemanisnya di dokumen itu. Ada grafik-grafik, jadi buat yang nggak betah baca tabel atau baca narasi panjang-panjang, bisa lihat grafik-grafiknya. Cuma biasanya grafiknya itu kayak advertorial, ngomongnya yang baik-baik saja. Kalau belajar ekonomi kan harus lihat yang baik, lihat juga yang kurang baik. Nah, di halaman lain, yang realisasi semester 1 sama dengan APBN kita, orang sumbernya sama, datanya sama. Tetapi bedanya di sini ada prognosis semester 2. Jadi prognosis ini adalah estimasi perakiraan pemerintah sendiri tentang di semester 2 nanti seperti apa. Nah, maka ditambahkan realisasi semester 1 dengan prognosis semester 2 dapat namanya outlook. Nah, ini outlook resmi dari pemerintah ya, dilaporkan ke DPR. Nah, jadi ini adalah perakiraan pemerintah tentang realisasi semester 2, yang ini adalah secara keseluruhan ditambahkan dengan semester 1. Lalu kita bisa membandingkan dengan APBN-nya. Nah, untuk mengingatkan kembali, APBN itu diputuskan di akhir tahun lalu, dilaksanakan mulai Januari, diputuskan bersama DPR, ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, sekarang sudah direalisasi. Nah, apa yang tampak dari dokumen ini? Pemerintah sendiri memperkirakan pendapatannya setara 2.802,3 menjadi 2.800,5, selisih 20 triliun ya. Jadi maksudnya pemerintah sendiri nggak sampai 20 triliun, 0,2 triliun. Artinya pemerintah masih yakin pendapatan didapat setara dengan rencananya. Pemerintah sadar kemudian bahwa belanjanya itu lebih besar. Jadi 3.412, sementara rencananya hanya 3.325. Berarti bertambah kurang lebih sekitar 90 triliun ya, hampir 90 triliun. Nah, ini menarik, ini perlu ditelisik sebenarnya, tapi nanti kita ada sesi khusus menelisik belanja ini. Nah, mengapa bertambah? Biasanya secara umum tidak boleh ditambah kalau untuk yang sifat nomenklatur tertentu. Tetapi kalau bertambah misalnya karena harus bayar bunga yang pakai dolar itu naik, nah itu hitung-hitungannya jadi beda. Nah, jadi naik ya. Maka akibat belanjanya melebihi target semula, belum tentu juga sih, ini baru ramalan pemerintah sendiri, pendapatannya tetap, maka defisitnya kan naik. Nah, defisitnya naik dari 522 diperkirakan menjadi 609. Nah, ini adalah item-item dari PDB, berarti ada asumsi PDB yang bersangkutan. Nah, itu kita sudah dapat begitu ya. Nah, tadi yang kita sebut keseimbangan primer yang sementara ini direalisasi surplus 162,7, positif maksudnya. Ternyata di akhir tahun pemerintah mengira dia akan minus. Berarti kalau minus 110 triliun ini, seluruh bunga utang dibayar dengan utang baru, bukan dari pendapatan. Nah, akibat yang seperti itu, nanti kita akan melihat pada dampaknya terhadap posisi utang, kurang lebih begitu. Tapi sebelum kita ke posisi utang, dokumennya realisasi satu semester itu juga memperlihatkan perakiraan pemerintah atas asumsi dasar ekonomi makro. Nah, ini apa pentingnya? Karena masing-masing asumsi dasar ekonomi makro ini berpengaruh terhadap perakiraan pendapatan dan perakiraan belanja. Nah, pada waktu APBN ditetapkan, target pertumbuhan ekonomi itu 5,2. Setelah berjalan, pemerintah memperkirakan 5,0 sampai 5,2. Ini berarti kan pemerintah tidak terlampau yakin dia akan tercapai. Nah, saya sebagai salah seorang belajar ekonomi menduga lebih cenderung ke 5,0. Jadi selisih ya. Lalu inflasi, semula pemerintah menarget 2,8, kemudian membuat spread 2,7 ke 3,2. Berarti mungkin akan meleset ke atas sedikit, 2,9 atau 3,0. Berarti ada perhitungan inflasi sedikit meningkat. Lalu, nah ini yang paling cukup signifikan adalah yang disebut dengan tingkat bunga. Tingkat bunga SBN. Tingkat bunga SBN itu pengaruhnya adalah pada pembayaran bunga, terutama pada pembayaran bunga. Nah, yang semula ditargetkan 6,7, sekarang pemerintah mengira 6,9 sampai 7,1. Berarti 7, naik sedikit. Nah, yang paling asumsi kelihatannya meleset adalah tentang kurs, nilai tukar rupiah. Dan waktu menyusun itu kan ada komponen-komponen yang terkait dengan dolar, baik itu bersifat belanja ataupun pendapatan. Jadi setiap ada perubahan asumsi itu akan perhitungan atas itu bisa meleset. Salah satu yang paling gampang aja adalah sebagian bunga adalah bunga terhadap SBN Palas kan dolar. Sebagian pinjaman luar negeri dicicil atau dibayar bunganya dolar atau valuta asing.
Tapi pada saat yang bersamaan, bagian pemerintah atas pendapatan yang terkait valuta asing juga ada. Ya, misalnya bagi hasil SDA kan ada yang karena bunga bisa dihitung dalam valuta asing. Nah intinya melesetnya jauh ini. Dari 15.000 pemerintah meramalkan di kisaran 16.000. Harga minyak kelihatannya sesuai dengan perakiraan, tetapi target lifting minyak, produksi minyak itu kelihatannya tidak tercapai di bawah target. Tetapi pemerintah mungkin masih berusaha ini ya. Kalau harga relatif stabil, maksudnya sesuai dengan perakiraan, yang lifting itu di bawah. Begitu juga lifting gas juga di bawah. Nah, dengan asumsi begitu tadi pemerintah bukan menyusun ulang mengganti angka, tapi outlook-nya kan nggak boleh. Kalau APBN harus dengan undang-undang. Tetapi kalau outlook perakiraan realisasi itu kan beda. Pemerintah berhak menghitung. Meskipun sebenarnya DPR berhak mengkritisi, tapi kita belum pernah mendengar DPR mengkritisi outlook pemerintah. Maka sisa 6 bulan ke depan ini saya menyimpulkan sebetulnya APBN 2024 ini kemungkinan besar tidak sesuai dengan rencananya, dalam arti sedikit lebih buruk. Kalau tidak terjadi apa-apa, semacam krisis, sedikit lebih buruk. Kalau terjadi goncangan, ya jauh lebih buruk dari rencana semula.